Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Ya, alhamdulillah juga baik ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingatkan untuk bisa absen di LMS ya. Kemudian menindaklanjuti beberapa video yang ada di minggu-minggu sebelumnya. Di sini Bapak akan memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian bisa kita ketahui sendiri dari uraian materi yang sudah Bapak post di LMS. Dalam materi tersebut ada 6 kerajaan maritim. Nah, anak dari kerajaan Mataram kuno itu ada kerajaan Kediri ya, yang disebutkan di dalam materi itu adalah kerajaan yang ada di Jawa Timur. Baik, kita akan mulai dengan terlebih dahulu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat. Baik, kita mulai berdoa sebentar ya. Baiklah, proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dapat dijelaskan dengan beberapa teori seperti yang dikemukakan di video-video sebelumnya. Nah, di sini untuk lebih mengenal kerajaan maritim yang ada di Indonesia, kita mulai dari kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini adalah kerajaan maritim pertama yang muncul di Indonesia. Beberapa fakta terkait kerajaan Kutai antara lain keberadaan kerajaan Kutai yang dipelajari dari penemuan beberapa yupa, bisa dilihat ya. Kemudian merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia, yang dimana pengaruh Hindu sangat kuat di kerajaan ini karena pada waktu Kudungga dulu itu bukan seorang raja ya awalnya, yaitu adalah penguasa lokal, namun karena adanya pengaruh Hindu maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Kemudian raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu ada Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kemudian aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam, bisa dilihat di bawah ini ya, gambar dari Sungai Mahakam, di mana Sungai Mahakam itu adalah jalur perdagangan. Kemudian kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Pratyas Toma. Baik, selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Ya, bisa dilihat dari kerajaan Tarumanegara, letaknya tidak jauh di antara pantai utara Pulau Jawa Barat, dan diperkirakan wilayah kerajaan Tarumanegara itu sendiri meliputi daerah Banten, Jakarta, dan Cirebon. Nah, kerajaan ini berkembang pada abad ke-5 Masehi di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Nah, pertanian sendiri menjadi mata pencarian utama. Nah, sumber yang berkenaan dengan kerajaan Tarumanegara itu ada prasasti dan berita dari Cina. Berita dari Cina itu sendiri dibawa oleh Fahien. Kemudian prasasti sendiri ada berjumlah 7 buah ya. Ada prasasti Ciarutan, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Kemudian berdasarkan prasasti Ciarutan, Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaannya. Sedangkan prasasti Tugu menerangkan penggali sungai Kandrabaga oleh Raja Diraja Guru dan peninggalan sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 pada masa pemerintahannya. Oke, selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini sendiri berdiri pada abad ke-7. Munculnya kerajaan ini berkembang begitu pesat di wilayah Sumatera. Yang awalnya kerajaan Sriwijaya ini muncul setelah munculnya kota-kota perdagangan yang ada di Sumatera. Kemudian menurut prasasti Kedukan Bukit, Raja Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang berhasil menaklukkan daerah
Minangkabau yang diperkirakan saat ini adalah daerah Jambi. Nah, di sini sendiri ada 4 hal penting di mana merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Selanjutnya, mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Nah, Sriwijaya sendiri menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Gentingkra, dan Selat Sunda. Itu bisa dilihat ya arsirannya ya di gambar. Kemudian beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Bahal. Nah, dari ASEAN Gambang ini bisa kita lihat ya bahwa Lampung pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, dan di Museum Lampung sendiri ada buktinya, satu prasasti. Nah, nanti kalau kita sudah tatap muka, kawan-kawan pembelajaran kita belajar di museum ya, sehingga kita bisa mengenal Lampung lebih dalam. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno sendiri terletak di Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi pegunungan. Kemudian Kerajaan Mataram kuno itu ada 2 dinasti ya, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dan dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha. Nah, keberadaan 2 dinasti seperti pada Bagan menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi yang berdekatan. Contohnya, Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Nah, sekitar abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya, Empu Sendok memindahkan pusat Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian ia membentuk dinasti Isnaya dan mendirikan Madang Kamulan. Nah, dari sini mengakhiri masa Mataram kuno. Kemudian dinasti yang tadi ya, pada akhir kekuasaan Raja Airlangga itu Raja Airlangga masih dalam dinasti Isnaya, masih tergabung dalam Mataram kuno. Nah, wilayah kerajaan Medang Kamulan ini sendiri yang tadi dipindahkan dari Mataram kuno ke Jawa Timur itu ada 2 wilayah, yaitu Panjalu dan Jenggala. Nah, sepeninggalan Raja Airlangga kedua, kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, Kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala. Kemudian kemenangan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 menandakan lahirnya Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Nah, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jagabaya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Kediri meliputi bekas wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala. Nah, Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra. Di sini, ayo coba cari informasi mengenai karya sastra pada masa kejayaan Kediri. Jika ada yang tahu, akan menjadi nilai tambah bagi kalian ya. Kemudian, Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Singasari ini merupakan lanjutan dari Kerajaan Kediri yang dimana didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik secara berturut-turut. Penguasa Singasari sendiri yaitu Ken Arok, Anuspati, Tohjaya, Ranggawuni atau dikenal dengan Wisnuwardana, dan Kertanegara. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 Masehi. Kemudian pada masa pemerintahannya, Kertanegara berusaha memperluas wilayah Kerajaan Singasari hingga ke luar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Kemudian pada tahun 1275 Masehi, Kerajaan Kertanegara mengirim pasukan wilayah ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pemelayu. Nah, hal ini dilakukan untuk melawan penjajahan pada waktu itu, sehingga
saat itu penguasa Sumatera dari kerajaan Dharmasraya. Nah, kerajaan Singasari ini dianggap telah tunduk dengan bukti Arca Amogapasa dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Jadi ada di bawah kerajaan Dharmasraya, di mana masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singasari pada waktu itu. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Kertanegara dari Singasari pada tahun 1293. Raden Wijaya sendiri dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Nah, peta di samping ini merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Kemudian peninggalan sastra dari Majapahit ini cukup banyak, diantaranya adalah kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, dan kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular. Baik, sekian penjelasan dari Bapak mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan Islam. Baik, sekian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.